Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini ingin membahas materi dari semester 1. Sebelum membahas materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Geisa Luciana. Perkenalkan, nama saya Indrianisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Sasmin Kurniasani. Perkenalkan, nama saya Tarwa. Perkenalkan, nama saya Mufarisah Aisha. Perkenalkan, nama saya Sarifah. Perkenalkan, nama saya Siti Roda Fujana. Perkenalkan, nama saya Kesera Maria. Perkenalkan, nama saya Deliana Putrianini. Perkenalkan, nama saya. Tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Materi pertama ada wirausaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan berpikir inovatif dan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Apa sih perbedaan dari wirausaha, wirausahawan, dan kewirausahaan? Yang pertama, wirausaha yaitu kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, wirausahawan yaitu orang yang melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada kewirausahaan, kemampuan seseorang yang melakukan wirausaha. Karakter wirausahawan menurut William D. Basrawi, yang sering disebut juga dengan 10D. Yang pertama ada dream. Dream yaitu suatu mimpi atau cita-cita yang ingin dicapai dalam waktu yang dekat. Yang kedua ada decisive. Decisive yaitu mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang ketiga ada doers. Doers yaitu menindaklanjuti keputusan yang diambil. Yang keempat ada determination. Determination yaitu melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan perhatian. Yang kelima ada dedication, yaitu berdedikasi tinggi dan rela berkorban. Yang keenam ada devotion, yaitu tidak mengenal lelah. Yang ketujuh ada detail, yaitu melakukan sesuatu secara terperinci. Yang kedelapan ada destiny. Destiny yaitu mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kesembilan yaitu ada dollars. Dollars yaitu uang bukan semata-mata tujuan utama. Yang 10 ada distribute. Distribute yaitu mendistribusikan suatu barang. Sikap dari wirausahawan menurut KBBI merupakan perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Selanjutnya yaitu mampu bertindak secara kreatif dan inovatif, memiliki semangat dan jiwa yang kuat, selalu berpikir prestatif, berani mengambil keputusan, dan yang terakhir selalu memiliki rasa semangat dan semangat kewirausahaan. Berikut ini manfaat seseorang wirausahawan terbagi menjadi 5. 1. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu orang lain. 2. Tidak terkait waktu. 3. Memiliki pencapaian untuk tujuan usahanya. 4. Memperoleh kemampuan dan potensi diri. 5. Memperoleh manfaat laba yang maksimal. Adapun faktor menjadi kewirausahaan yang sukses yaitu 1. Faktor individual, yang kedua faktor suasana kerja, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat kepribadian atau personality, yang kelima prestasi pendidikan, yang keenam dorongan keluarga, yang ketujuh lingkungan dan pergaulan, yang kedelapan ingin lebih dihargai, dan kesembilan keterpaksaan dan keadaan. Yang selanjutnya ada materi peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan sumber daya yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri peluang usaha, yang pertama bersifat orisinil, yang kedua tingkat kelayakan usaha teruji, yang ketiga bersifat ide kreatif, yang keempat ada keyakinan untuk mewujudkan, dan yang terakhir ada rasa senang saat menjalankan. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atas hasil kreativitas manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna. Tujuan haki yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Klasifikasi hak kekayaan intelektual atau disebut dengan haki terbagi
dua jenis. Yang pertama ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Adapun beberapa hak-hak yang tercakup kepada hak cipta. Ada dua macam, yang pertama ada hak eksklusif dan hak ekonomi, yang satu lagi ada hak moral. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian dan yang terutama mengatur pelindungan hukum. Adapun seperti hak paten, hak merek, dan hak varietas tanaman atau PVT. Break open point atau break adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama. Adapun faktor produksi yaitu man atau tenaga kerja yang bekerja untuk bisnis, dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pajak, dan karyawan lainnya. Yang kedua ada money atau modal, yaitu dana yang diperlukan untuk membiayai proses bisnis, apresiasi bisnis. Juga ada materialis atau bahan baku, yaitu bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang keempat ada machin atau mesin, yaitu fasilitas atau alat penunjang yang digunakan perusahaan baik operasional maupun non operasional. Nah, yang kelima ada metode atau metode prosedur, yaitu sebagai paduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu tentang marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran untuk bisa mengonvensi konsumen secara efektif dan tepat sasaran. Adapun konsep marketing mix yaitu ada 4. Yang pertama produk. Produk biasanya merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dan yang kedua ada price atau harga, yaitu sejumlah uang yang dibebankan konsumen untuk ditukarkan melalui barang atau jasa. Yang ketiga ada place atau distribusi, yaitu lokasi fisik tempat berjalannya bisnis. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi, segala upaya untuk menaikkan brand awareness dan penjualan produk.